Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin rahimakumullah, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian yang sebelumnya berapa kali pernah saya sampaikan tentang masalah ilmu dan pendidikan. Yang pagi hari ini saya ingin mengangkat topik khusus gitu ya, tentang kajian kitab Ta'limul Muta'alim dan pengaruhnya terhadap kebangkitan umat Islam. Kitab ini sudah sangat populer ya, biasanya di kalangan pesantren, madrasah, menjadi kajian khusus ya, menjadi kajian umum lah. Di pesantren saya, di pesantren At-Taqwa, kitab ini wajib untuk anak SMP. Saya kemarin pagi mengganti seorang guru untuk ngajar kitab ini tingkat SMP. Dulu tahun 81 sampai 84 ya, waktu saya masih SMA. Kitab ini saya ngaji waktu di pesantren tingkat SMA. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya ya ngaji kitab Ta'limul Muta'alim ini? Sebab ada seorang guru yang terkenal ya membuat pernyataan bahwa kitab ini sudah tidak relevan lagi. Katanya penulisnya tidak jelas. Ya, padahal ya guru itu keliru lah ya, perlu kita koreksi. Jadi rahimakumullah, kitab Ta'limul Muta'alim ya itu ditulis oleh seorang ulama besar namanya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Beliau ini wafat 593 Hijriah. Jadi kalau dari tahun sekarang 852 tahun yang lalu. Jadi penulisnya wafatnya 852 tahun yang lalu. Nah, berarti 43 tahun sebelum jatuhnya kota Baghdad. Jadi kota Baghdad itu waktu itu jatuh ke tangan pasukan Mongol pada tahun 1258. Jadi kalau kita renungkan, berarti kitab ini kira-kira umurnya sudah 900-an tahun. Ya, sudah kira-kira 900-an tahun yang lalu, dan sampai sekarang masih dikaji ya, menunjukkan daya tahan ya kitab ini luar biasa. Nah, sebetulnya apa sih pentingnya ya? Sebab kalau kita melihat sesuatu itu berharga kan tergantung perspektifnya ya, tergantung cara kita melihat. Kalau kita dikasih pilihan ya, ikan asin atau mutiara, nah, kita pilih mutiara. Kita dikasih pilihan ikan asin atau uang 1 juta rupiah, kita pilih uang. Tapi kalau kucing dikasih uang 1 juta dengan ikan asin, dia milih ikan asin ya. Jadi sesuatu itu bernilai bukan karena bendanya, tapi kita melihat itu seperti apa, cara kita memandang. Misalnya sekarang ini ada ahli sejarah ya menemukan buku ya, menemukan kitab, dengan satu lagi menemukan batu yang dianggap patung berharga gitu ya. Nah, mungkin bagi dia nanti yang lebih menarik ya kalau dia ketemu patung ya, kalau dia ketemu buku dianggap kurang menarik. Nah, kan tergantung cara melihatnya. Jadi sama dengan kita, kalau kita memandang kitab ini sebetulnya penting atau enggak sih, ya tergantung kita memahami kondisi kita sekarang, kondisi umat kita seperti apa. Apakah kitab ini relevan ya untuk mengatasi problematika yang dihadapi oleh umat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat umat kita ini problemnya karena nggak punya uang, ya kitab ini nggak berharga ya. Kalau problemnya umat kita ini lapar ya, maka untuk solusinya ya kasih makan, maka kitab ini nggak bisa ya, nggak berharga. Jadi kalau kitab Ta'limul Muta'alim ini
dilihat dalam cara yang salah, maka kitab ini tidak bernilai. Juga satu itu bernilai karena ada kaitan dengan yang lain. Kan kalau kita punya uang ya 1 miliar lah gitu ya, tapi kita hidup di tengah hutan yang di situ nggak ada transaksi rupiah, uang kita nggak ada nilainya. Tahun 96 ketika saya haji, waktu itu saya ikut rombongan, waktu saya masih aktif wartawan di istana waktu itu ya, itu ikut rombongan dengan beberapa jenderal lah, satu bis tuh. Kami waktu itu ketika di Mina kehilangan bis lah gitu. Nah, terus kan ini banyak orang kaya nih di bis nih, banyak orang punya duit. Jadi semua bis yang lewat tuh di stop ya, dikasih uang berapa, nggak ada yang mau. Jadi uang itu waktu itu nggak bernilai, itu lebih berharga daripada yang lain. Akhirnya kami jalan kaki dari Mina ke Masjidil Haram. Jadi kan sesuatu itu bernilai bukan karena dirinya ya, karena pertama cara kita melihatnya, yang kedua cara atau kita kaitkan dengan sistem yang lain ya. Nah begitu juga kitab Ta'limul Muta'allim ini, sebetulnya apa sih pentingnya? Jadi kalau orang memahami ini nggak ada nilainya, nggak usah diajarkan ke anak-anak, ya bisa saja, tergantung dia melihat. Nah saya memandang kitab ini sangat penting karena ada kondisi dan situasi yang sekarang ini ya, solusinya itu dengan kitab Ta'limul Muta'allim. Nah ini kalau kita lihat situasi sejarah ya, kan kitab ini ditulis ya dalam satu kondisi di mana umat Islam waktu itu sedang terpuruk. Jadi Syekh Hazzardnuji ini melihat umat Islam ini sedang dalam kondisi yang berbahaya. Maka dalam mukaddimah kitab ini beliau menulis ya, apa yang beliau katakan umat Islam dalam kondisi yang sangat berbahaya itu apa? Sangat kritis situasinya. Bukan karena miskin. Waktu itu Baghdad menjadi puncak peradaban dunia. Ya, abad ke-13 itu ada kekhalifahan Abbasiyah, umat Islam umat yang paling kaya, umat yang paling pinter ya. Yang nanti ironinya ya, sangat menyedihkannya, umat Islam itu hancur diserang oleh bangsa yang paling biadab, yaitu bangsa Mongol ya. Jadi peradaban yang paling rendah, yang nggak kenal buku, kan nanti ceritanya sampai buku-buku di Baitul Hikmah itu dibuang ke sungai karena bangsa yang nyerang ini bangsa yang rendah. Dia kuat secara militer ya, preman gitu ya, jagoan perang, tapi secara ilmu itu rendah. Dan itu bisa terjadi. Bisa terjadi misalnya begini, ada orang sangat pinter nih ya, hebat, pinter, soleh gitu, tapi dia nggak bisa berkuasa. Bisa saja nanti yang berkuasa itu, karena politik itu tergantung siapa yang kuat. Kuat itu bisa karena tentara, bisa karena uang, bisa karena opini ya. Yang berkuasa bisa saja orang yang nggak bermutu ya. Dalam sejarah kekuasaan itu sering terjadi. Maka orang-orang yang bagus, yang pinter, yang soleh bisa saja tidak berkuasa. Tapi ketika orang-orang bodoh berkuasa, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan nanti orang yang berkuasa yang bodoh itu, dia mesti belajar sama yang pinter. Jadi waktu dulu Romawi menaklukkan Yunani, Romawi bangsa jagoan perang, Yunani para filosof, orang-orang pinter, tapi lemah secara militer. Nah, nanti kalau kita lihat dalam sejarah bagaimana hebatnya Rasulullah SAW ya, mendidik satu generasi terbaik yang bastotan fil ilmi wal jismi. Sahabat-sahabat Nabi itu fisiknya terbaik, ilmunya hebat, peradabannya tinggi. Nah ini yang tidak mudah. Nah nanti kita lihat situasi di Baghdad ya, zaman itu, zaman Syekh Hazzardnuji hidup ini, orang Muslim sangat kaya raya, paling pinter gitu ya, paling ya kalau secara jumlah waktu itu besar sekali umat Islam itu. Jumlahnya besar, wilayahnya sangat luas, dan syariat Islam berlaku 100% karena umat Islam paling tinggi zaman itu.
Tapi Syekh Zanusi melihat umat Islam itu bahaya. Apa yang beliau maksud bahaya itu? Sederhana saja, beliau mengatakan dalam muqaddimahnya bahwa banyak orang nyari ilmu tapi dia nggak dapat ya ilmu yang dikaji itu. Saya ya. Nah, kenapa nggak dapat? Jadi dia melihat gini, ini bahaya sekali kata Sanusi. Orang kok banyak nyari ilmu, rajin cari ilmu gitu ya, tapi dia nggak dapat apa yang dituju. Nyari ilmu itu kan tujuan yang utamanya mendapatkan ilman nafi'an. Ya, seperti kita doa tadi habis sholat subuh kan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya, warisqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita berdoa itu dapat ilmu yang manfaat. Tapi ilmu yang manfaat itu nggak difahami. Apa sih maksud ilmu manfaat itu? Kita misalnya anak-anak sekarang ya, ditanya, dapat ilmu manfaat itu apa? Kita berdoa, ya Allah, berikanlah aku ilmu manfaat dan jauhkan aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah perintahkan salullaha ilman nafi'an, ya, wa ta'awwadhu, ya, min ilmin la yanfa. Mintalah kalian pada Allah ilmu yang bermanfaat dan mintalah perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maknanya penting sekali nih, bahwa kita ngaji, kita belajar, kita sekolah, kita kuliah, dapat ilmu manfaat. Nah, Syekh Zanusi memberikan gambaran apa itu ilmu yang bermanfaat. Dia bilang di muqaddimah kitab ini bahwa banyak orang nyari ilmu, sungguh-sungguh nyari ilmu, tapi nggak dapat apa yang dituju. Kenapa? Karena dia nggak menjalankan syarat-syarat cari ilmu. Terus sehingga dia nggak dapat tujuannya. Apa tujuannya? Ilman nafi'an, kata Syekh Zanusi, itu ilmu dua saja cirinya. Ya, satu, ilmu itu diamalkan. Dua, ilmu itu diajarkan. Jadi kalau beliau bilang ini, kalau banyak orang cari ilmu tapi nggak dapat dua hal ini, berarti ilmunya nggak manfaat. Karena pertama ilmu itu nggak diamalkan, kedua ilmu itu nggak diajarkan. Itu bahaya masyarakat. Itu tanda-tanda kejatuhan. Dampak dari ilmin, ya layan fa itu bahaya sekali karena umat ya akan dalam keadaan lemah dan akan muncul penyakit-penyakit berikutnya di tengah masyarakat. Jadi kalau kita lihat ya background sejarah penulisan kitab ini mirip sekali dengan penulisan kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Itu juga sama, maka disebut Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Kenapa Imam Al-Ghazali menulis kitab ilmu agama harus dihidupkan? Apakah waktu itu nggak ada orang yang belajar, nggak ada orang ngaji? Enggak, kata beliau. Banyak orang belajar agama. Bahkan di kampus Nizamiyah, di kampus Imam Al-Ghazali, itu kampus pusat ilmu waktu itu. Dan Al-Ghazali guru besar paling terkenal di zaman itu. Nah, kenapa beliau katakan ilmu sudah mati? Karena waktu itu banyak orang nyari ilmu salah. Ya, salah niat, salah adab. Jadi salah niat, salah cara. Gitu. Nah, akhirnya nggak dapat. Nah, karena nggak dapat muncul tiga kondisi penyakit. Jadi Imam Al-Ghazali itu menulis kitab Ihya Ulumuddin ini kira-kira sekitar 3 tahun sebelum jatuhnya kota Yerusalem di tangan pasukan salib. Ini dua peristiwa yang mirip sekali kondisinya. Kota Yerusalem itu jatuh tahun 1099, nanti Baghdad 1258. Jadi tahun 1100 dan 1200-an, 250 tahun kemudian, tragedinya sama. Jadi kalau kita lihat di sekarang ya, sejarah peradaban Islam tuh bangkit tuh, naik terus grafiknya itu sejak hijrah Nabi. Umat Islam sejak hijrah itu sudah makin kuat, akhirnya terus meluas ya wilayah Islam
sampai umat Islam mencapai puncak sains dan teknologinya, ekonominya, kemakmurannya, ya itu paling top lah umat Islam waktu itu. Nah, tapi justru nanti umat Islam itu mengalami tragedi besar ketika di puncak kekayaan dan sains teknologinya. Ya, kan saya pernah cerita di sini kan, kenapa kemudian para ulama bertanya-tanya, apa yang salah nih dengan kita? Kita paling pinter, kita paling kaya, ya, kita paling canggih teknologi militernya waktu itu ya. Kenapa kalah nih sama pasukan Eropa yang bangsa Eropa waktu itu tertinggal 600 tahun secara sains teknologi itu. Mereka lebih miskin, ya, mereka lebih terbelakang, mereka lebih primitif, kok malah menang gitu. Dan pasukan Eropa kan menduduki Yerusalem tuh cukup lama, 88 tahun, ya, dari tahun 1099 sampai 1187. Nah, baru nanti Salahuddin Al-Ayyubi mengambil alih kembali kota Yerusalem itu 88 tahun kemudian. Di saat umat Islam secara peradaban, secara ilmu pengetahuan paling tinggi. Jadi kalau sekarang kita hitung nih Yerusalem gitu ya, jatuh ke tangan Zionis Israel ini kan tahun 67. Ya, dia kan orang Zionis ini punya ritual 50 tahunan. Tiap 50 tahun mereka buat peristiwa penting. 1917 deklarasi Balfour. 1967 Yerusalem jatuh. Nanti ditambah oleh satu lagi Donald Trump tahun 2017. 2017 Amerika memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. 50 tahun. Nah, kondisi ini sama. Kenapa nanti ada Ihya Ulumuddin? Kenapa ada Ta'limul Muta'alim? Kenapa? Karena rusaknya ilmu. Ilmu ini rusak. Meskipun masyarakat Islam paling pinter, umat Islam paling top, paling kaya, paling makmur, tapi kalau ilmu rusak akan muncul 3 kondisi. Nah, ini diingatkan Rasulullah SAW. Pertama, idza azzamat ummati ad-dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Pertama, merajalelanya penyakit hubud dunia. Ya, kalau orang udah salah ilmu, dia salah tujuan, akhirnya tujuan dia cari ilmu untuk dunia saja. Maka nanti sama Ihya Ulumuddin wa Ta'limul Muta'alim mesti yang dibahas pertama bab niat. Niat cari ilmu itu untuk apa? Karena kalau udah salah niat, udah nggak dapat ilmu manfaat. Kalau nggak dapat ilmu manfaat, orang itu mesti salah perilaku. Kalau dia sudah hubud dunia, nah, terjangkit penyakit berikutnya, yaitu meninggalkan perjuangan. Idza tarakat al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Kalau orang udah hubud dunia, ya, mesti ujungnya dia nggak mau berjuang, nggak mau dakwah. Dia nggak mikir umat, dia mikir dirinya sendiri. Ya. Nah, yang kedua, penyakit meninggalkan dakwah, maka kata Rasulullah, kalau sudah umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dicabut keberkahan wahyu. Jadi kalau pertama tadi, kalau umatku sudah memuja dunia, menjadikan dunia sebagai tujuan, maka akan dicabut kehebatan Islam. Nuzi'at minha haibatul Islam. Nah, yang ketiga, kalau umatku sudah berpecah belah. Nah, jadi kalau sudah muncul hubud dunia, kemudian nggak mau berjuang, yang ketiga mesti pecah, saling caci maki satu dengan yang lain. Karena dia akan mementingkan dirinya, mementingkan kelompoknya. Ya udah, saling caci maki, bahkan antar mazhab di zaman itu saling bunuh. Di masjid di kampusnya Imam Al-Ghazali di Nizamiyah itu, antara mazhab Asy'ari dengan Hambali itu saling bunuh di dalam kampus. Ya, itu nanti ada ulama-ulamanya saling menfitnah. Dan para ulama waktu itu antar mazhab ini mereka sibuk menjilat penguasa untuk mendapatkan keuntungan dunia dengan menginjak yang lain. Nah,
kondisi ini penting sekali. Nanti kondisi ini mirip dengan yang terjadi di Baghdad. Lihat aja ketika Mongol mau masuk tuh, situasi dalam umat Islam itu sudah sibuk pesta pora, ya, sudah nggak inget perjuangan, lupa bahwa musuh ini mengintai terus, mencari saat yang tepat untuk menghancurkan umat Islam. Nah, ketika umat Islam sudah terjangkit penyakit 3 itu. Nah, kenapa sampai terjadi 3 penyakit tadi? Karena ilmunya salah. Banyak orang belajar agama, tapi tujuannya bukan supaya dia jadi orang baik. Tujuannya udah salah, niatnya itu salah. Oleh karena itu kalau kita lihat ya, pertama, ya dari segi niat, ya. Di dalam kitab Ilmu Ta'lim itu Syekh Zanusi memberikan panduan. Kalau mau dapat ilman nafi'an, pertama niatnya yang benar dulu. Ya. Saya bacakan teksnya ini. Enggak muncul di situ ya. Wa yambaghi ayyanwiya al-muta'allimu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala. Ini penting nih kalau anak-anak kita sekolah ya, kuliah, ngafal Quran, itu pertama tolong cek dulu niat kamu apa. Ya, kamu tuh mau ngaji ini untuk apa? Sekolah itu untuk apa? Saya pesan pada para guru kalau tes masuk pesantren, tanya orang tuanya, untuk apa masuk sini? Kalau tujuannya nanti supaya bisa masuk ke perguruan tinggi favorit, ini saya bilang jangan deh. Udah nggak usah masuk saya bilang. Niat nyari ilmu itu pertama, ya, ridhallahi ta'ala, mencari keridhaan Allah. Wa darul akhirata, ya, dan mencari kebahagiaan di akhirat. Pertama itu, saya nyari ilmu untuk Allah ridho. Yang kedua, saya bahagia di akhirat. Wa izalatal jahli, ya, menghapus kebodohan, an nafsihi, ya, dari dirinya. Wa ansail juhali, nah, dan dari segala macam kebodohan. Wa ihya ad-din, nah itu. Jadi niat mencari ilmu untuk apa? Supaya saya bisa berjuang untuk menghidupkan agama. Ya, memperjuangkan Islam. Wa ibqa'al Islam, dan melestarikan Islam. Fa inna baqa'al islami bil ilmi, sebab kejayaan Islam, ya, keagungan Islam itu dengan ilmu. Nah, intinya di situ ya. Jadi kalau masuk pesantren niatnya apa? Tujuannya apa? Ngafal Quran tujuannya apa? Ada yang nanya, boleh nggak Ustaz ngafal Quran supaya dapat hadiah umroh? Jangan deh. Itu nanti ilmu menjadi rendah. Ya, karena niat mencari ilmu itu sangat menentukan sukses tidaknya seorang menjadi orang baik atau tidak dari niatnya itu. Nah, di kitab ini juga sekalian ada pertanyaan yang menarik ya, karena Syekh Zanusi memberikan jawabannya. Sekarang pertanyaannya gini, boleh nggak orang mencari ilmu untuk tolabul jah? Tolabul jah ini mencari ilmu untuk mencari kedudukan. Misalnya supaya saya cari ilmu ini, saya kuliah di sini supaya saya jadi orang kaya. Saya kuliah ekonomi supaya saya bisa jadi pengusaha. Saya masuk tentara supaya saya bisa jadi jenderal, gitu ya. Saya masuk polisi supaya saya bisa ini. Boleh nggak seperti itu? Ada jawabannya dalam kitab ini. Ini uniknya kitab ini. Memberikan solusi. Allahumma illa idza talabal jah lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa tanfidhil haqqi wa izaziddin la li nafsihi wa hawahu fayajuzu dzalika biqadri ma yuqimu bihil amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Nah, solusinya hebat nih saya Zanusi. Boleh enggak anak ya cari ilmu, kuliah, sekolah tujuannya untuk mencari kedudukan? Boleh. Nah, tapi tujuannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk perjuangan. Boleh. Maksudnya gini, Pak. Saya kuliahkan kamu ya di Fakultas Kedokteran supaya kamu jadi dokter. Kalau berhenti sampai di situ nggak boleh. Lali nafsihi wa hawahu. Ya, maksudnya gini, saya supaya jadi dokter nanti ngangkat martabat keluarga, nggak boleh. Ya.
Kalau saya jadi dokter supaya saya bisa berjuang berdakwah dengan dokter saya itu boleh. Ya, saya mau belajar Tibun Nabawi, ya, supaya saya nanti bisa mendakwai orang dengan pengobatan ini, boleh. Saya pengen jadi jenderal supaya saya nanti bisa berjuang, ya, dengan jenderal saya itu untuk menegakkan agama Allah, itu boleh. La li nafsihi wa hawahu, ya, bukan untuk keagungan dirinya atau menuruti hawa nafsunya, nggak boleh di situ. Jadi fayajuzu dzalika biqadri ma yuqimu bihi al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Jadi boleh sejak awal diniatkan untuk perjuangan, untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini jadi kalau anak kita masuk pondok nih gitu ya, harus dicek betul nih, mau kuliah untuk apa tujuannya. Nah, ini tadi banyak sekali yang salah niat. Dia salah niat, nanti mungkin juga salah ilmu, ya. Ini pertama tentang niat. Yang kedua, di dalam Islam itu ada yang disebut dengan maratibul ilmi. Ini salah satu adab yang menentukan sukses tidaknya seorang mencari ilmu. Itu dia beradab kepada ilmu. Apa itu adab pada ilmu? Mengakui adanya maratib. Ini khasnya Islam, nggak ada di peradaban lain. Islam itu menentukan, membagi ilmu menjadi beberapa bagian, dan pembagian itu menentukan derajatnya juga. Maka kalau kita beradab pada seseorang, harus menempatkan ilmu sesuai dengan kedudukan ilmu itu. Nah, yang hebat di sini adalah Syekh Zarnuji itu membagi ilmu yang wajib dicari menjadi dua. Pertama ilmu fardu ain, dua ilmu fardu kifayah. Kan Rasulullah SAW perintahkan, di dalam hadis nggak ada penjelasannya. Rasulullah perintahkan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kan pertanyaannya, apakah kita wajib mencari semua ilmu? Ah, tidak, kata di kitab ini dijelaskan. Ya, tidak tidak setiap ilmu wajib dicari. Ya, yang wajib dicari kata Syekh Zarnuji adalah ilmul hal. Saya biasanya tanya nih mahasiswa yang sudah S2, S3 gitu ya. Kamu sudah kuliah S3 nih, sudah melaksanakan kewajiban mencari ilmu belum? Ya, Nabi perintahkan cari ilmu. Ilmu apa yang wajib dicari? Nah, Syekh Zarnuji membuat definisi. Yang wajib dicari adalah ilmul hal. Apa itu ilmul hal? Ilmu yang diperlukan untuk terlaksananya satu kewajiban. Ya, jadi kalau ilmu itu dicari tapi nggak ada kaitan dengan pelaksanaan kewajiban, ya nggak wajib sebenarnya. Misalnya ya, seorang anak wajib berbakti pada orang tua, wajib beradab pada orang tua, maka ilmu yang bisa dia melaksanakan kewajiban itu menjadi wajib. Kita wajib sholat yang benar, maka wajib dia belajar tentang sholat. Itu namanya ilmul hal. Kita wajib menjaga akidah kita supaya tidak rusak, ya. Maka wajib kita mencari ilmu untuk menjaga akidah. Ya, makanya anak-anak di pesantren itu kita bekali. Dia harus paham apa itu LGBT, apa itu pluralisme, apa itu relativisme. Ya, apa itu feminisme, ya, apa itu sekularisme. Sekarang hampir pasti dia akan bersentuhan. Kalau enggak, anak-anak kita kena virus pemikiran yang nanti berdampak kepada akidahnya, kepada akhlaknya. Jadi dia akan enggak dapat ilman nafi'an tadi. Maka kalau dulu saya di kampung, saya ingat ya waktu saya SMP, di kampung nih, tradisi di kampung itu bagus. Pagi saya SMP itu, SMP negeri. Kalau malam dulu kami itu ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Jadi habis maghrib kami itu ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Itu kitab karangan Imam Al-Ghazali. Itu ringkasan Ihya Ulumuddin. Ya, jadi kalau
kita ngaji kitab Bidayatul Hidayah itu seperti mininya, ya, miniaturnya Ihya. Di situ dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan ilman nafi'an. Ciri-ciri ilmu bermanfaat itu gini. Satu, kata Imam Al-Ghazali, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang menambah rasa takutmu kepada Allah. Dua, ilmu yang memperkecil kecintaanmu kepada dunia. Tiga, ilmu itu menguatkan kecintaanmu kepada akhirat. Empat, ilmu itu menguatkan basirahmu, ketajaman mata hatimu untuk mengenal cacat-cacat dirimu. Jadi di sini ciri orang yang dapat ilmu bermanfaat itu dia semakin mengenali kelemahan dirinya. Jadi kalau orang dapat ilmu justru makin sombong, ilmunya nggak manfaat. Karena orang yang ilmunya manfaat, dia akan terus memperbaiki dirinya, ya, dia berusaha untuk meningkatkan amal ibadahnya. Itu berapa ciri. Jadi yang disebut ilman nafi'an itu ada takrifnya. Nah kadang-kadang kan mungkin ya anak-anak nggak paham. Pokoknya doa, ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu bermanfaat tuh? Ya, ciri-cirinya kalau dia pendidikannya makin tinggi, ya, gelarnya makin banyak, tapi nggak tambah dekat dengan Allah, ya ilmunya nggak manfaat gitu aja. Meskipun dia belajar Quran, ya, meskipun dia belajar hadis, tapi dia makin materialis, makin cinta dunia, lupa akhirat, nggak manfaat ilmunya. Ya. Nah, jadi ini salah satu kehebatan kitab ini mendudukkan ilmu tadi. Yang wajib dicari nggak semua ilmu. Yang wajib dicari cuma dua saja. Satu ilmu fardu ain, dua ilmu fardu kifayah. Apa itu ilmu fardu ain? Ilmu fardu ain ilmu yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Nah ini hebatnya peradaban Islam. Kenapa dulu ya Islam itu di zaman Rasulullah SAW cepat bangkit. Hanya dalam waktu 23 tahun umat Islam itu sudah menjadi superpower. Kenapa? Masalah ilmu. Karena ayat Al-Quran itu ya, itu apalagi ayat pertama, 5 ayat pertama itu bicaranya ilmu sudah. Bangsa Arab yang asalnya bukan punya bangsa pembelajar, ya nggak dikenal sebagai bangsa yang pembelajar, beda dengan kaum Yahudi zaman itu. Maka dulu kan bangsa Arab itu nggak dikenal, diremehkan, dianggap perampok gurun aja. Ya kerjaannya orang-orang ini peradabannya rendah. Tapi ketika mereka memeluk Islam, mereka menjadi umat terbaik. Ciri umat terbaik zaman itu, ya, dan nanti sampai kapanpun, mereka itu orang-orang yang haus ilmu. Sahabat-sahabat Nabi itu mengejar ilmu itu luar biasa semangatnya. Kenapa? Karena Islam meletakkan ilmu itu di tempat yang sangat tinggi. Ya. Mencari ilmu itu dalam Islam adalah wajib dan mulia. Jadi mencari ilmu itu gak ada kaitan dengan menteri pendidikan, gak ada hubungan dengan presidennya siapa. Maka dulu misalnya ya tradisi ilmu di negeri kita ini bagus, meskipun pemerintahnya kafir. Madrasah-madrasah di sekitar Jakarta ini itu melahirkan banyak ulama. Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Nur Ali Bekasi, itu kan produk madrasah zaman itu. Ya. Kenapa dulu di zaman pemerintahnya kafir, justru lembaga pendidikan kita melahirkan para pemimpin? Karena semangat ilmunya ini. Mereka nggak peduli mau penguasa, kita mencari ilmu itu nggak tergantung siapa presidennya, siapa menterinya. Mencari ilmu itu wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mau orang itu tinggal di Rusia, mau di Amerika, mau di Kutub Utara, ya, tetap nyari ilmu itu wajib. Dan mencari ilmu itu mulia, kata Rasulullah. Man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang mencari keluar rumah mencari ilmu, maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Ya. Karena tahu pahalanya sangat besar. Maka mereka sangat menghormati majelis-majelis ilmu. Ya, Imam Ahmad bin Hambal itu meskipun sudah jadi ulama besar, beliau masih
ya aktif menghadiri majelis ilmu, kadang-kadang berlari-lari supaya nggak ketinggalan. Jadi kenapa? Karena mencari ilmu, hadir di majelis ilmu saja itu pahalanya menjadi pemberat amal kita di akhirat nanti. Ya, maka sampai Imam Syafi'i itu kadang demi ilmu berpikir di tengah malam, beliau kadang-kadang tidak tahajud. Imam Syafi'i lebih mementingkan memecahkan masalah karena pahalanya besar sekali. Ya. Jadi, nah oleh Imam Az-Zanuji ini, orang ini nggak ngerti, nyari ilmu asal-asalan, nggak ngerti mana yang fardu ain, mana fardu kifayah tabrak aja. Fardu ain itu ilmu yang wajib dimiliki setiap muslim, ini nggak boleh dilampaui. Sebelum fardu ain dia dapat, dia nggak boleh nyari ilmu yang lain sebenarnya. Makanya saya sering nulis, saya ingatkan Pak Menteri yang baru ini, ya karena saya kenal baik, saya WA. Baru tadi di mobil saya nulis di jalan, saya buat artikel judulnya "Kasihan Menteri Pendidikan kita". Kasihan, harus kasihan. Ini sekarang menteri ya, tiap ada acara ditanya wartawan, apa itu zonasi, PPDB, ujian nasional, gimana ini? Yang wajib itu apa sih? Yang wajib kita ini loh, anak-anak kita di Indonesia ini, nyari ilmu itu yang wajib itu apa? Itu dulu. Bicara zonasi, bicara sekolah, bicara ini. Kita ini wajib cari ilmu, nggak wajib sekolah. Orang tua itu wajibnya mendidik, bukan menyekolahkan anak, bukan mengkuliahkan anak. Sebab apa? Sebab di sekolah itu belum tentu anaknya dididik dengan benar. Nah kalau di sekolah itu dia ngaji ilmu yang salah. Di sekolah itu anaknya bukan tambah baik akhlaknya, bukan tambah semangat ibadahnya. Ya berarti dia nggak dididik. Berarti kewajiban orang tua mendidik anak nggak tercapai di situ. Ya, jadi mencari ilmu itu tidak sama dengan kuliah. Sebab di kuliah bisa jadi dia tidak melaksanakan kewajiban cari ilmu. Mungkin dia nggak dapat ilmu manfaat, malah mungkin dapat ilmu yang mudorot. Ilmu yang mudorot apa? Ya ilmu yang semakin menjauhkan dia dari akhlak yang mulia. Ya. Jadi kalau kita anak kita kuliah, ya, tapi lu kok kelakuannya nggak tambah bener, pikirannya tambah kacau, tambah nggak semangat, males, mesti ada yang salah nih. Karena ilmu itu makanan jiwa. Ada berapa orang tua nanya, Ustaz, anak saya dari pesantren udah ngaji ini ngaji, kok tambah males ya? Nah itu salah asupan mungkin. Jadi bisa dianalisis, bisa jadi makanannya benar, makanannya sehat, tapi mungkin cara dia menyajikannya nggak benar. Itu berarti salah gurunya, cara menyajikannya. Ya. Atau gurunya bagus, makanannya bagus, cara menyajikannya bagus, tapi anaknya yang memang sakit, kan bisa aja tubuhnya sakit, ya nggak terasa nikmat. Sebab harusnya ilmu itu lezat, harusnya ya orang nyari ilmu itu. Makanya kan Ki Hajar Dewantara bikin taman, dia nggak mau bikin sekolah karena orang nyari ilmu itu diibaratkan seperti di taman yang indah. Anak itu seneng, kan di taman itu seperti tempat bermain, ya nggak usah harfiah terus mesti harus bermain, enggak. Artinya kalau orang itu dia benar ya, niatnya benar, ilmu yang dipelajari benar, adab-adab ilmu diikutin, ya marotibnya, mana fardu ain, fardu kifayah, mana ilmu mubah, ilmu yang sunnah, itu diletakkan pada tempatnya, masuk ke dalam tubuhnya, lezat, dia nggak bingung, harusnya dia nggak bingung. Tapi sekarang kita menghadapi era globalisasi, ya disrupsi, serba internet, kan AI lagi sekarang ini, itu udah makin mati manusia ini. Karena kita sekarang harus bersaing dengan robot, dan berat sekarang. Dulu robot itu cuma nyimpen data, sekarang robot itu bisa menganalisis. Ya, robot itu bisa bikin film, bisa bikin video, bikin lagu. Artinya bidang-bidang yang dulu hanya dikuasai manusia, sekarang udah mulai diambil alih robot. Tinggal satu nih yang sekarang nggak bisa dilampaui robot, hikmah.
Maka di surat Luqman, Pak, Luqman itu diberikan hikmah. Walaqad ataina Luqmanal hikmata. Nanti kalau kita didik anak kita, ya, di sekolah-sekolah, di kampus itu, dia harus dapat hikmah. Ya, karena orang yang dapat hikmah namanya hakim. Luqman al-Hakim. Nah, bagus kita ini kan yang mengadili perkara namanya hakim. Harusnya hakim itu orang yang tidak bisa melakukan kesalahan. Itu namanya hakim, karena hikmah itu ilmu yang sudah berpadu dengan rasa, dan ilmu itu mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang baik dan bermanfaat, yang produktif. Jadi bukan sekedar dia knowledge, dia tahu, tapi ilmu itu mendorong dia melakukan perbuatan yang produktif. Itu hikmah. Nah, ini kan. Nah, hikmah itu didapat kalau dia dapat ilmu yang manfaat tadi, ilman nafi'an. Maka Syekh Hasanuddin mengatakan di kitabnya ini, i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Nah, ingatlah, ketahuilah, sesungguhnya seorang muslim tidak diwajibkan mencari semua ilmu. Ya. Bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Maka yang wajib dia cari adalah ilmul hal. Kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifdzul hal. Ya, hal itu yang tadi, yang sedang diperlukan. Apa sih yang dia harus melaksanakan itu, wajib ilmunya dicari. Ya. Dia belum nikah, ya nggak wajib tahu ilmu nikah. Dia belum haji, nggak wajib belajar haji. Tapi begitu dia mau berangkat haji, melaksanakan kewajiban, wajib dia punya ilmu tentang haji. Dia sebagai orang tua punya anak, wajib punya ilmu bisa didik anak. Kalau dia nggak punya anak, nggak wajib. Itu namanya ilmu hal. Ya. Kemudian, nah itu. Nah, ilmu hal itu yang wajib dicari ada dua. Yang satu ilmu fardu ain, yang kedua ilmu fardu kifayah. Wa yuftarudu alal muslimi talabu ilmin ma yaqau fi halihi fi ayyi halin kana. Fa innahu la budda lahu minas sholati fa yuftaradu alaihi ilmu ma yaqau lahu fi sholatihi bi qadri ma yuaddi bihi fardhu sholat. Jadi ya contohkan ilmu hal itu, orang itu wajib melaksanakan sholat, maka dia harus faham ilmunya sholat. Wa amma hifdzu ma yaqau fi ba'dil ahayin fa fardun ala sabilil kifayati. Idza qama bil ba'du fil baldati saqata anil baqi. Fa illam yakun fil baldati man yaqumu bi ishtaraku jami'an fil ma'tham. Fa yajibu 'alal imami ay ya'murahum bidzalika wa yujbiru ahlal baldati 'ala dzalika. Ini penting sekali. Ini kenapa nanti ya? Kalau konsep ilmu ini enggak ditegakkan, masyarakat rusak udah. Hancur umat Islam. Ini yang diingatkan Syekh Hasanuddin. Ilmu fardu ain itu ilmu untuk dirinya pribadi, dia baik, dia selamat dunia akhirat. Dan dampaknya kan, kalau ini nggak dilaksanakan, maka orang tuanya dosa, anak itu dosa, orang tuanya dosa, pemerintah juga dosa. Saya sampaikan nih dalam video saya buat, saya sebarkan, dan soal ini, misalnya gini kan, saya WA kepada pejabat yang ada gubernur, ada wali kota. Saya sampaikan, saya WA lah yang saya kenal. Mohon ya Bapak membuat perda, peraturan wali kota, peraturan bupati atau peraturan gubernur yang mewajibkan anak-anak muslim lulus SD harus bisa sholat dan ngaji. Ya. Jadi saya bilang saya setuju ujian nasional. Ujian nasional itu harus ada. Jangan sampai nggak ada. Ya, ini kan ribut nih ujian nasional nih. Ada nggak gitu ya. Kadang-kadang di satu grup WA aja ada yang berantem. Yang satu ngotot harus ada ujian nasional, satu enggak. Saya bilang, loh, ujian nasional itu harus ada, tapi materinya yang fardu ain. Jadi wajib ujian nasional untuk orang Islam itu apa? Materinya wudhu, materinya toharoh, materinya sholat, materinya ngaji Quran. Nah, itu baru Pak, ujian nasional. Nah, kalau ujiannya matematika, bahasa Inggris, ya itu nggak usah diwajibkan.
Ya memang Allah nggak mewajibkan. Kan kasihan kan pejabat kita ya, mewajibkan yang Allah nggak wajibkan. Di akhirat ditanya gimana? Ada wali kota, saya dari kota Prabu Mulih itu. Wali kota Prabu Mulih itu buat perwalkot, peraturan wali kota, mewajibkan anak lulus SD yang muslim ya, harus bisa sholat dan ngajinya benar. Dia sidak tuh ditemukan di satu SD, ada yang kelas 6 mau lulus, nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, kepala sekolahnya dipecat sama dia. Nah itu benar itu pemerintah itu tugas pemerintah buat peraturan. Ya, tugas orang tua didik, tugas guru didik, kan gitu. Ada masing-masing tugasnya. Ada salah satu calon wakil gubernur, ya, datang ke tempat saya ya, saya titip lah. Nanti kalau jadi mohon tuh, ya, keluarkan peraturan. Karena ini fardu ain. Kita ini umat Islam Indonesia itu 240 juta sekarang, dari hampir 300 juta lah. Sekarang kan kita di angka 280 jutaan, ya. Umat Islamnya 240 juta. Yang buta huruf Al-Quran itu masih 100 juta lebih umat Islam Indonesia ini. Kalau nggak salah yang melaksanakan sholat 5 waktu itu dalam survei ya kira-kira full ya 5 waktu itu nggak sampai 10% kalau nggak salah, cek lagi surveinya. Jadi masih kecil itu. Artinya peluang dakwah itu masih besar sekali. Nah gitu ya. Jadi itu fardu ainnya itu harus terpenuhi. Misalnya gini, anak nih lulus SMP itu akil balik. SMA itu sudah dewasa. Anak-anak SMA ini sudah akil balik, sudah mukallaf. Dia sudah bertanggung jawab terhadap amalnya sendiri. Maka jangan sampai pendidikan SD SMP tidak menyiapkan anak menjadi dewasa. Salah. Sekarang SMA dianggap anak-anak, dewasa baru 18 tahun. Kasihan anaknya. Saya baru menemani santri saya ke Malaysia dan 3 sekolah dari Bone Atira School, dari pesantren Al-Kisi, Nganjuk dengan pesantren Baitul Izzah. 8 hari saya di Malaysia. Anak SMA nih, umur rata-rata 17-an tahun lah. Ya. Alhamdulillah anak-anak kita ini 40 orang lebih, mereka presentasi paper di berbagai kampus di sana. Di hadapan dosen, mahasiswa. Ya. Jadi kami ingin buktikan bahwa anak-anak kami Indonesia ini mampu. Mereka sudah dewasa, mereka bicara tentang sejarah, problematika umat ini apa, solusinya seperti apa. Kan mereka harus memikirkan masalah umat ini ke depan. Jadi mereka nggak hanya berpikir bagaimana dia matematiknya bagus, ini bagus, nanti bisa kuliah, bisa kerja, bisa makan. Itu masalah prioritas berikutnya. Tapi yang paling penting dia menjadi orang pembelajar, menjadi orang yang cinta ilmu, ya, cinta dakwah, ya, berakhlakul karimah. Itu yang prioritas. Jadi fardu ain, jangan sampai anak lulus SMP sholatnya belum benar, apalagi sudah kuliah nggak ngerti yang membatalkan iman, nggak ngerti tentang hal murtad, ya, nggak ngerti tentang apa itu akhlak yang mulia. Nggak ngerti adab pada orang tua, adab pada saudara, ya, adab sama muslim nggak tahu. Nah itu fatal sekali. Jadi ini rusaknya ilmu itu di situ, rusak ilmu karena nanti kalau ilmunya rusak, ya dia akhirnya rusak juga karena dia nggak ngerti apa yang harus dia pelajari, apa yang harus dia amalkan. Jadi yang pertama tadi ya, fardun al sabil kifayah. Yang kedua, fardu ain itu wajib untuk setiap muslim. Jadi fardu ain itu nggak tergantung pemerintah. Mau ada listrik, nggak ada listrik. Kita kalau pendidikan gini, nggak bicara. Yang penting itu bukan gedung sekolahnya bagus apa enggak. Mau belajar di bawah pohon, mau di masjid kayak begini ini, wah itu udah keren. Saya di Dewan Dakwah sekarang baru nih kami bentuk SMA berbasis masjid. Kami punya masjid tuh hampir 1000-an. Saya bilang, loh, ki anak-anak kok belajar malah nggak di masjid, gimana sih? Suruh tidur di masjid. Karena jam pertama itu kita mulai bangun tidur.
Nggak ada dalam Islam itu ekstrakurikuler, kokurikuler, nggak ada. Masa ada ekstrakurikuler? Waktu 24 jam aja itu kurang untuk pendidikan, nggak ada yang ekstra. Ya, gimana dia jadi orang baik? Itu perlu waktu 24 jam, Allah siapkan itu. Tidur aja itu ibadah. Tidur itu jam pelajaran. Kalau dia tidurnya dengan doa, dengan adab tidur yang benar, tidurnya jadi pahala. Bangun tidur, itu dia sudah diajak berpikir tinggi orang Islam itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ini kan konsep sains Islam. Ahyana, ya. Jadi bukan segala puji bagi Allah, aku bangun, enggak begitu. Segala puji bagi Allah yang membangunkan aku. Jadi dalam objek, kalau kita bicara tanaman bukan tumbuh, Allah menumbuhkan tanaman. Bukan hujan turun, Allah menurunkan hujan. Bukan aku bangun, Allah membangunkan aku. Ya. Jadi redaksinya beda. Al-Quran soalnya redaksi doa saja itu sudah 3 dimensi waktu. Doa bangun tidur. Segala puji bagi Allah yang membangunkan aku setelah tadi mematikan aku. Ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah aku akan kembali. Ya, hebat sekali, Pak. Bangun tidur, orang Islam itu sudah diajak berpikir 3 dimensi waktu. Aku sekarang dibangunkan Allah, tadi aku dimatikan, dan nanti aku akan kembali pada Allah. Dikunci. Maka ketika kita hidup seharian itu harus berhitung bahwa kita akan kembali pada Allah loh. Sehebat-hebatnya kamu, ujungnya kamu nanti akan diadili di akhirat, mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Jadi ini apa namanya ya, dalam yang dicontohkan Rasulullah SAW para sahabat. Kenapa sih dulu lahir generasi terbaik? Ya karena pendidikannya benar. Ya, tadi saya dengar ada nggak tahu apa renovasi masjid tadi, infak. Ini di samping masjid kita ini, Pak, menurut saya ya, masjid kayak begini ini jadi pusat pendidikan. Manfaatkan seoptimal mungkin. Nggak ada kita ilmu itu nggak ada jeda. Ya, fardu ain ini banyak sekali yang perlu dipelajari. Nah, fardu kifayah, kewajiban mencari ilmu untuk sebagian orang muslim. Ya, itulah ilmu-ilmu yang untuk ketahanan masyarakat. Contoh misalnya ilmu kedokteran. Kan nggak setiap orang harus jadi dokter, ya. Tapi kalau tidak ada jumlah yang cukup, ya, dokter yang memenuhi standar kebutuhan masyarakat, ya dosa semua. Ya, sekarang ini misalnya ada hacker gitu ya. Nah, umat Islam harus ada yang bisa hacker, kalau nggak ada dosa semua. Bahkan yang hebat, Syekh Hasanuddin bilang dalam kajian kitabnya ini ya, kalau fardu kifayah itu nggak ada di situ, maka semua masyarakatnya berdosa. Terus yang dilakukan apa? Wajib, ya. Fayajibu alal imam, maka wajib bagi pemimpin ayya'murahum bidzalika, ya, untuk memerintahkan sebagian masyarakat mengambil ilmu itu. Itu kewajiban kolektif. Ya. Bahkan gini, wa yujbiru ahlal baldati ala dzalika. Dan penguasa itu wajib memaksa ahlul baldah, masyarakat di situ, untuk belajar ilmu tadi. Ini bukan kewajiban individu. Misalnya gini ya, di komunitas kita ini perlu dokter kandungan perempuan. Kalau di sini kurang, kita dosa semua nih. Terus gimana supaya kita nggak dosa? Kewajiban mengadakan dokter perempuan, dokter kandungan itu menjadi kewajiban kolektif. Gitu. Harusnya ini kewajibannya wali kota atau camat di sini. Terus kalau wali kota camat nggak gimana? Kewajiban tokoh-tokoh umat untuk membuat kebijakan itu. Karena Islam nggak boleh menunggu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membuat penggambaran begini. Kalau di satu daerah terpencil, utusan imam, utusan sultan belum datang, maka boleh masyarakat itu mengambil inisiatif membentuk pengadilan sendiri. Jadi sekarang di sini nih kita kurang nih, ya, yang kita kok nggak ada dokter kandungan perempuan ya. Ini bukan kewajiban tiap orang, ya, kewajiban kolektif. Karena Islam memandang bukan dia keren karena dia duitnya banyak,
itu melaksanakan kewajiban. Nah ini yang sekarang salah. Jadi fardu kifayah sekarang ini nanti ada syaratnya, Pak. Mencari ilmu fardu kifayah itu kata Imam Al-Ghazali ya, salah satunya syaratnya apa? Ilmu itu tidak banyak dipelajari oleh masyarakat. Jadi kalau sudah berjubel nih orang mau jadi dokter, berarti kifayah dokternya sudah terpenuhi gitu. Saya kan ditanya, kenapa anak kamu kuliahkan kedokteran? Saya lihat sudah cukup. Maka anak saya didik jadi guru. Kenapa? Karena saya melihat hampir semua sekolah Islam yang saya kunjungi, kalau saya tanya, guru apa yang Anda susah cari? Satu guru sejarah, 2 guru Pancasila. Ah, ini jadi wajib, saya bilang gitu. Menjadi wajib kifayah. Maka ada anak saya yang sejak kuliah sudah saya arahkan, kamu menjadi guru sejarah. Karena dia pinter. Jadi harus jadi guru sejarah yang bagus. Nah, orang kan sekarang ini enggak, kadang-kadang mencari ilmu dasarnya duit. Fardu kifayah bukan dasarnya duit. Ini jurusan mana yang banyak duitnya? Berbondong-bondong ke situ. Ini enggak sesuai dengan tuntunan nyari ilmu. Sebab kalau motivasinya sudah duit, ya, nanti ujung-ujung yang terjadi apa? Mesti saling memeras, egoisme, enggak ada ukhuwah. Bahkan Ki Hajar Dewantara sudah mengingatkan bahaya pendidikan barat ini, kata Ki Hajar Dewantara, karena menciptakan 2 kemurkaan, ya. 1 kemurkaan diri yaitu individualisme, 2 kemurkaan benda, materialisme. Ini kan sistem kita kan mengarahkan begitu. Model pendidikan yang dibawa oleh Belanda yang kita warisi sekarang ini, ujungnya itu adalah membentuk orang-orang individualis dan materialis. Mau jungkir balik kayak apa? Ini kan Presiden sudah perintahkan nih pada Menteri Pendidikan Tinggi Profesor Satrio. Ya, saya udah kirim artikel ke beliau karena dulu kami sama diundang di MPR membahas tentang sistem pendidikan nasional. Prof Satrio bagus. Dia waktu itu bikin makalah judulnya mempertanyakan cetak biru pendidikan Indonesia. Nah, beliau bilang pendidikan bukan pabrik, pendidikan bukan kantor jabatan pemerintah dan seterusnya lah. Nah, saya udah kirim ke beliau artikel, saya ingatkan bahwa beliau pernah loh nulis ini, Bapak pernah nulis ini, artikelnya ini, makalahnya ini, ya, mohon dilaksanakan. Dan kita aneh, Pak, di konstitusi kita memerintahkan iman, takwa, akhlak mulia, tapi dievaluasi pendidikannya nggak ada. Jadi sarjana kita ini lulus dari universitas, diuji hanya skripsi, nggak diuji akhlaknya. Saya akhir tahun lalu di IPB, diskusi akhir tahun saya usulkan, tes masuk perguruan tinggi terpenting, tes akhlak. Dan ujian sarjana yang paling penting, ujian akhlak. Jangan kita meluluskan ya dokter yang akhlaknya buruk. Itu merusak. Kan sedih, Pak. Saya lewat di Kuningan tuh, Rasuna Said kan, Kedutaan Malaysia, pasang spanduk poster promosi berobat ke Malaysia. Saya baru pulang, saya hampir sering ke Malaysia. Dulu saya kuliah 2 tahun di sana. Ya, jadi yang saya sedih itu kok bisa ya orang Malaysia itu banyak dokternya, kuliahnya di Indonesia. Tapi rumah sakitnya lebih dipercaya daripada rumah sakit kita kan. Kacau nih orang kita itu kalau kita pesawat ke Pineng kemana itu. Orang Indonesia itu katanya, Bapak berobat dari mana? Dari Pineng. Kok kenapa enggak dipercaya loh. Nah ini kan sedih, bukan karena masalah pinter, masalahnya akhlak. Ya. Nah ini contoh ketika ilmu itu salah, ya, dampaknya besar ke tengah masyarakat. Ya. Jadi apalagi kalau kita sudah nggak kaya, akhlaknya buruk, kan lebih cilaka. Dulu di zaman Abbasiyah itu, ya, kaya raya, pinter, tapi akhlak buruk, itu aja kalah. Sekarang udah nggak kaya, nggak punya duit, ya, malah akhlaknya buruk lagi, ya sudah. Ya, nah itu kita itu, kalau akhlak kita baik, insya Allah kita punya daya tahan dan punya peluang untuk bangkit itu besar. Ya, kalau itu sudah nggak ada, berat kita. Nah, ini jadi mulainya sekarang harus dari keluarga. Menurut saya kondisi paling strategis sekarang dari keluarga. Ya, kita harus mendidik anak kita sekarang ini
supaya anak kita itu bisa mendidik anaknya. Nah, itu. Jadi sekarang ini kan kita berpikir anak kita sukses itu dia bisa kuliah, bisa kerja, itu nggak salah, tapi ini nggak cukup. Harus satu lagi, kita didik anak kita sukses dunia, tapi juga sukses mendidik anaknya. Jangan sampai dia bisa sukses, tapi dia nggak bisa didik anak, akhirnya generasi berikutnya lebih buruk dari generasi kita. Kita nggak mendidik supaya orang bisa mendidik lagi dengan baik. Jadi demikian, ini dua hal ya tentang ta'allum ta'lim tadi, kenapa penting ya, karena Syekh Hasanuddin melihat salah orang cari ilmu, dampaknya akhirnya ke akhlak, ya akhlak buruk, egoisme, kejujuran hilang, ya materialisme, akhirnya nggak peduli, bahkan nanti Baghdad jatuh itu salah satunya kan penguasanya lebih suka bekerja sama dengan orang kafir. Ya kalau orang sudah dunia lebih dipentingkan ya kan daripada agama, ya apa yang mereka lakukan? Mereka bersekutu dengan pihak lain yang akhirnya pihak yang dia ajak sekutu itu membunuh dia juga. Ya, jadi kan kita sudah pengalaman dijajah ratusan tahun karena itu, dipecah belah. Demikian dan mudah-mudahan manfaat. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.